Puji Tuhan, materi kali ini, materi keempat adalah jenis-jenis bimbingan konseling. Bimbingan konseling memiliki beberapa jenis yang berbeda, sehingga kita dapat pahami bahwa bimbingan konseling bukan hanya berada di ranah pendidikan. Namun, seorang konselor dalam kepakaran bimbingan konseling pun dapat melakukan berbagai jenis konsultasi. Misalnya yang menyangkut tentang pengembangan diri, karir, kehidupan pribadi, dan sebagainya. Nah, tentunya dalam hal ini semua jenis bimbingan konseling akan merujuk pada fungsi dan tujuan bimbingan konseling secara umum. Jenis dari bimbingan konseling yang pertama bimbingan pendidikan, di mana bimbingan pendidikan ini maksudnya adalah proses bimbingan konseling yang berada dalam ranah pendidikan. Nah, untuk jenis ini merupakan jenis umum yang banyak diketahui oleh masyarakat pada umumnya, karena setiap sekolah seringkali memiliki guru bimbingan konseling untuk membantu perkembangan karakter dan kepribadian dari peserta didik. Nah, dalam bimbingan pendidikan, bimbingan yang diberikan memang berfokus untuk perkembangan dari peserta didik. Misalnya, paling banyak diketahui adalah bimbingan konsultasi untuk perkuliahan. Guru BK biasanya akan meriset pengetahuan atau kemampuan daripada peserta didik, lalu akhirnya diarahkan jurusan yang sesuai atau kemampuan dari peserta didik. Maka dalam kesempatan ini dapat diperhatikan bahwa guru bimbingan konseling biasanya membantu peserta didik dalam mengalami permasalahan untuk menentukan jurusannya atau untuk kelanjutan sekolahnya. Yang kedua, bimbingan pribadi. Dalam bimbingan ini, bimbingan pribadi diberikan dan lebih berfokus kepada kehidupan pribadi seseorang. Misalnya yang berkaitan dengan kehidupan sosial, gaya hidup, persepsi diri, motivasi diri, moral, agama, dan sebagainya. Nah, bimbingan pribadi ini biasanya dimaksudkan untuk mengembangkan karakter dan sifat individualisme. Biasanya dalam sekolah pun terdapat beberapa siswa yang seringkali mengalami permasalahan pribadi. Baik itu terkait dengan motivasi atau keluarga atau sebagainya yang dialami oleh para siswa atau dalam hal ini seorang konselor. Nah, maka konselor memiliki tanggung jawab untuk membantu konseli menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dialami. Sehingga pada akhirnya seorang konselor membantu siswa atau individu yang dibimbingnya dapat memahami diri sendiri. Yang ketiga, bimbingan pekerjaan. Jenis-jenis bimbingan konseling terakhir ini adalah bimbingan pekerjaan, di mana seorang konselor memiliki peran untuk berkonsultasi dalam menentukan alur perkuliahan dan juga dalam membimbing menemukan karir atau pekerjaan yang dapat ditekuni oleh konseli. Karena telah banyak siswa yang memutuskan untuk langsung bekerja setelah lulus sekolah tanpa mengikuti kuliah. Nah, bimbingan pekerjaan ini muncul di tahun 1908 yang diperkenalkan oleh Frank Person di Amerika Serikat. Bimbingan ini difokuskan untuk anak-anak muda yang turun ke dunia kerja. Nah, konsep bimbingan pekerjaan ini dimaksud untuk mengkombinasi hasil analisis pada pribadi masing-masing dan analisis di dunia pekerjaan. Itu jenis-jenis bimbingan konseling. Nah, bimbingan konseling pun dapat dibagi jenisnya berdasarkan layanan bimbingan konseling.
Maka kalau diperhatikan, pembagian jenis layanan bimbingan konseling yaitu satu, layanan mediasi, di mana layanan mediasi ini merupakan layanan yang membantu konseli saat mengalami permasalahan. Jadi permasalahan ini difokuskan kepada individu yang sementara mengalami masalah. Misalnya seorang siswa mengalami masalah dengan siswa lainnya, atau seorang pegawai dengan pegawai lainnya, atau dalam lingkup keluarga. Maka ada seorang yang bertindak sebagai konselor untuk menjadi mediator, memberi layanan mediasi untuk memperdamaikan atau menyelesaikan masalah pertikaian yang terjadi. Layanan yang kedua adalah layanan orientasi. Dalam layanan berikut ini atau layanan orientasi itu berfokus kepada individu yang dibimbing. Biasanya konselor akan membantu konseli dalam mengenalkan satu lingkungan yang baru akan dijejaki oleh konseli, entah itu lingkup sekolah atau dalam lingkup pekerjaan. Sama dengan jenis bimbingan lainnya, maka bimbingan konseling ini terdapat jenis dan layanan. Nah, setiap jenis bimbingan konseling memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda, seperti diuraikan tadi. Di dalam bimbingan konseling pun, selain terdapat pembagian jenisnya dan juga pembagian berdasarkan jenis layanan, juga dapat dikelompokkan menjadi 4 bidang. Bidang yang pertama adalah bidang akademik. Bidang akademik dalam bimbingan konseling yaitu berkaitan dengan akademik, di mana konselor atau guru bimbingan konseling berusaha membantu individu atau klien dalam menghadapi masalah-masalah akademik. Contohnya saja untuk bidang akademik ini dalam pengenalan kurikulum kepada peserta didik, atau dalam pemilihan jurusan atau konsentrasi jurusan yang sesuai dengan karakteristik individu yang dibimbing atau konseli, di mana mengarahkan dalam sistem belajar yang baik kepada individu yang dibimbing. Kedua, bimbingan sosial pribadi. Dalam bimbingan sosial pribadi merupakan bimbingan yang dilakukan tenaga pendidik untuk dapat membantu peserta didik dalam upaya memecahkan masalah yang dihadapi oleh peserta didik secara pribadi. Misalnya untuk bimbingan sosial pribadi ini, seperti terdapat masalah di antara teman atau di antara para pengajar, maka sifat daripada bidang bimbingan konseling ini secara tidak langsung akan membawa kepada pemahaman untuk bisa menyesuaikan atau menunjukkan satu kemampuan diri dalam penyesuaian dengan lingkungan atau dalam satu lingkup pekerjaan atau dalam satu lingkup tempat tinggal bersama masyarakat atau orang lainnya. Ya, jadi bimbingan sosial pribadi. Yang ketiga, bimbingan karir. Dalam bimbingan karir dilakukan untuk membantu individu yang dibimbing dapat melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemecahan masalah karir yang dialaminya. Misalnya seperti pemahaman terhadap jabatan atau tugas-tugas kerja kepada individu yang bersangkutan, atau pemahaman kondisi dan juga kemampuan terhadap diri sendiri, dan ditemukan passion yang tepat. Yang terakhir, bimbingan keluarga. Untuk bimbingan keluarga, dalam bidang konseling ini harus ada. Sebab
bidang keluarga ini mempunyai upaya bagi seorang konselor untuk memberikan bantuan kepada individu sebagai seorang pemimpin atau anggota keluarga agar ke depan individu tersebut mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua.